adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MedTV. Di video kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis matriks dan istilah-istilah yang ada di dalam matriks. Dan di akhir video ada latihan untuk adik-adik kerjakan, serta di kolom komentar ada kunci jawabannya untuk adik-adik cocokin. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan matriks itu sendiri. Ya. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom. Jadi matriks itu bisa berbentuk persegi atau persegi panjang, disusun secara bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini ada data penjualan baju, ya, seperti ini. Ada data penjualan baju di kota A itu 330 terjual baju kemeja, di kota B 321, dan seterusnya seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kita bisa tulis dalam bentuk baris dan kolom, ya, ke dalam bentuk matriks. Bentuk matriks bisa ditulis dengan tanda kurung seperti ini, ya, atau bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Dimana kita tulis ini 330, 320, 321 ya. 321, 232, di sini 258, 322 sama 123. Ini 330, 321, 232. Nah, bisa ditulis seperti ini ya, 258, 322 sama 123, 123. Jadi matriks ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini dan bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau kita lihat bentuk seperti ini seperti bentuk persegi panjang ya. Jadi matriks itu penulisannya disusun seperti bentuk persegi atau persegi panjang ya, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami dari matriks ya, istilah-istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama ini istilah ordo ya. Istilah ordo. Ordo ini yang menyatakan baris dan kolom, biasa disimbolkan matriks ini. Misalkan ini kita sebut aja matriks A ya. Ini kita sebut matriks A. Maka matriks A ini berordo M kali N ya. Di mana M-nya ini menyatakan banyaknya baris dan N menyatakan banyaknya kolom. Ya, seperti itu. Baris itu yang mendatar. Ya, yang mendatar. Kolom itu yang vertikal seperti ini. Jadi kalau kita tulis matriks A ini matriks A, baris pertamanya itu, baris kesatunya itu yaitu 330, terus 321 sama 232 seperti ini. Ini baris satunya. Baris duanya ini 258, 322, 123 seperti ini ya. Kalau kolom itu yang vertikal, kolom satunya itu yang kolom 1 itu yang vertikal. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom satunya 330 sama 258 ya. Kolom 2 itu yang ini 321, 322. Kolom 3, nah kolom 3 nya ini 232, 123 seperti itu ya. Jadi yang disebut baris itu yang horizontal atau yang mendatar, dan yang disebut kolom itu yang vertikal atau yang tegak. Ini kolom 1, kolom 2, dan kolom
3 seperti itu. Jadi matriks A ini ditulis dalam bentuk M kali N, artinya matriks A ini berordo 2 baris 3 kolom. Nah, penulisannya seperti ini ya, ini bukan dikali ya, ini hanya penulisannya seperti ini. Jadi ada 2 baris 3 kolom. Ingat selalu yang ditulis baris dulu baru kolom. Jumlah barisnya ada 2, kolomnya ada 3 seperti itu. Ini untuk penulisan matriksnya. Yang di dalam ini 322, 123 ini disebut anggotanya atau elemen ya. Elemen itu ditulis dalam bentuk A kecil. Elemen ditulis dalam bentuk A kecil. Misalkan kakak mau tulis A21 ya. A21. Atau ini elemen ini ditulis dalam bentuk AIJ ya, AIJ, di mana I ini menyatakan baris, J ini menyatakan kolom ya. I menyatakan baris, J menyatakan kolom. Jadi kalau ditulis A21 artinya ini anggota si matriks yang ada di baris kedua, kolom ke-1. Nah, kita lihat baris kedua kan ini. Kolom pertama, nah ini ya, jadi 258 itu ada di baris kedua kolom pertama seperti itu. Nah, kalau kita tulis lagi misalkan A13 ya, itu artinya yang dibaca itu baris ya, baris ke-1. Kita lihat baris ke-1 kan ini, baris ke-1. Lalu kolom ketiga kan ini. Nah, berarti A13 itu yang ini ya, karena dia ada di baris 1 dan kolom ke-3. 2, 3, 2 seperti itu. Nah, itulah penulisan matriks ya. Ini A itu artinya matriks si A berordo 2 kali 3, artinya matriksnya ada 2 baris dan 3 kolom. Anggotanya ditulis dalam huruf kecil AIJ, berarti anggota baris kedua kolom ke-1 seperti itu. Anggota baris ke-1 kolom ke-3. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks ya. Nih, kita hapus dulu. Kita masuk ke halaman berikutnya saja. Nah, kita akan bahas jenis-jenis matriks. Yang pertama itu matriks baris ya, matriks baris. Nah, matriks baris ini adalah matriks yang cuma punya satu baris ya. Ini disebut matriks baris karena hanya punya satu baris. Contohnya misalkan seperti ini, 2, 1, 3. Nah, seperti ini disebut matriks baris. Kenapa? Karena cuma ada satu baris ya, satu baris. Baris itu yang horizontal ya, horizontalnya ada satu. Kalau vertikalnya ada 1, 2, 3. Nah, ini matriks ini berordo 1 kali 3 ya. Misalkan ini matriks A. A-nya kalau kita tulis ordonya itu 1 kali 3 ya, atau A-nya itu 1 kali 3. Artinya cuma ada satu baris dan 3 kolom. Yang kedua, matriks kolom. Nah, tentu kalau matriks kolom dia hanya punya satu kolom. Contohnya misalkan matriks A, kita pakai matriks A aja ya. Ini simbol, boleh pakai B, boleh pakai C ya. Nah, matriks kolom itu hanya punya satu kolom. Contohnya seperti ini, 2, 5, 7. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat cuma ada satu kolom, yang vertikalnya cuma satu ini.
yang horizontalnya ada 1, 2, 3, ada 3 baris ya. Ini ordonya barisnya ada 3 kali 1, kolomnya cuma ada 1 kolom. Ini disebut matriks kolom. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, matriks persegi ya, matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi itu tentu matriksnya berbentuk persegi. Misalkan matriks A, nah kita pakai simbol A aja, nggak usah dirubah-rubah ya. 2, 1, 3, 4. Nah, ini dikatakan matriks persegi. Kenapa? Karena ordonya itu 2 kali 2, 2 baris, 2 kolom ya. Contoh lagi, misalkan matriks A 2, min 1, 5, 0, 1, 7, 6, 0, 3. Nah, ini juga disebut matriks persegi karena baris dan kolomnya sama ya. Ini 3 kali 3. Jumlah baris dan jumlah kolom sama. Jadi matriks persegi itu dikatakan matriks persegi kalau jumlah baris sama dengan jumlah kolom. M-nya sama dengan N ya, jumlah baris sama dengan jumlah kolom ya. Atau kita tulis saja, ini jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Ini dikatakan matriks persegi. Kemudian yang keempat ya, yang keempat matriks, oh ya sebelumnya di matriks di matriks persegi ini sebelumnya ada yang adik-adik perlu ketahui ya. Di matriks persegi ini ada yang disebut diagonal utama. Nah, diagonal utama itu yang ini. Diagonal utama. Ya, ini disebut diagonal utama. Ada yang disebut diagonal sekunder atau diagonal samping ya. Itu yang sebelahnya ini. Ini yang utama, ini yang utama, ini yang samping ya. Ini yang samping gitu. Ini yang utama, ini yang samping, seperti itu. Nah, jumlah anggota diagonal utama itu disebut trace ya. Trace ini jumlah anggota utama. Jadi contohnya kalau yang ini trace-nya kita tinggal jumlahin 2 tambah 4. Ini trace-nya 6 ya, 2 tambah 4 6. Nah, kemudian yang ini trace-nya 2 tambah 1 tambah 3 6 juga ya. Nah, ini kebetulan 6 angkanya sama. Nah, seperti itu. Jadi trace itu jumlah anggota utama. Oke, sekarang kita masuk ke yang keempat ya. Yang keempat adalah matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ya, tentu matriks ini berbentuk persegi panjang. Misalkan A 2, 1, 3, 4, min 2, 0. Nah, seperti ini disebut matriks persegi panjang karena jumlah baris dan jumlah kolomnya berbeda ya. Bisa juga misalkan seperti ini, kita pakai B aja ya. 1, 2, 3, min 2, 1, 4. Nah, ini bisa juga seperti ini. Ini disebut matriks persegi panjang karena jumlah baris dan jumlah kolomnya berbeda.
seperti bentuk persegi panjang ini ya. Panjang sama lebar berbeda. Kalau sama disebut persegi. Nah, kemudian di dalam matriks persegi panjang juga bisa disebut ini disebut matriks mendatar ya, karena bentuknya mendatar. Kalau ini seperti bentuk matriks tegak ya. Ciri-cirinya matriks mendatar, nah ini di dalam matriks persegi ada matriks mendatar dan matriks tegak. Ciri-cirinya matriks mendatar, kalau kita tulis ordonya ini, si A ini ada 2 baris ya, ordonya ada 2 baris. Nih kita tulis matriks A, ordonya 2 baris kali 3 kolom, ada 3 kolom. Jadi ciri-ciri matriks mendatar, jumlah baris matriks mendatar ya, matriks mendatar jumlah baris lebih kecil dari jumlah kolom ya. Jadi di dalam matriks persegi panjang itu terbagi jadi 2, ada matriks mendatar, ada matriks tegak. Nah, matriks tegak ini B ordonya 3 kali 2, ada 3 baris 2 kolom. Matriks tegak jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolomnya. Kebalik ya, kebalikan dari ini. Oke, itu yang keempat. Berikutnya matriks yang kelima ya, ini kita hapus dulu. Yang kelima, matriks segitiga. Nah, tadi kan kakak bilang matriks itu disusun dalam bentuk persegi atau persegi panjang ya. Nah, bagaimana kalau dengan matriks segitiga ini? Nah, tetap matriks segitiga ini ditulisnya dalam bentuk persegi atau dalam bentuk persegi ya. Tapi dia seperti ini, ada syaratnya ya. Ini misalkan 2, 0, 0, 1, 0, min 3, 0, 0, 0. Nah, ini 1, 2, min 1. Misalkan seperti ini. Ini disebut matriks segitiga ya. Penulisannya tetap dalam bentuk persegi ya, seperti ini. Jadi penulisan matriks itu cuma persegi panjang sama persegi, penulisannya secara penulisan. Cuma istilah jenis-jenisnya ada banyak. Ini disebut matriks segitiga. Ciri-cirinya apa? Matriks segitiga ada terbagi jadi 2 juga ya. Bentuknya seperti ini, sama satu lagi bentuknya seperti ini. 2, min 1, 3, 0, 0, 0, 1, min 2, 1. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi adik-adik bisa lihat nih bedanya. Yang ini nolnya di atas ya, yang ini nolnya yang di bawah. Nah, ini disebut matriks segitiga bawah ya. Ini matriks segitiga bawah, ini matriks segitiga atas ya. Jadi matriks segitiga itu terbagi jadi 2, ada segitiga bawah sama matriks segitiga atas. Yang segitiga bawah ini, matriks yang segitiga bawah, yang di angka-angkanya ini cuma ada di bawah ya, yang di atas 0 semua. Nah, matriks segitiga atas, angka-angkanya cuma ada di atas diagonal utama ya. Jadi ini diagonal utamanya nih. Ini diagonal utamanya. Nah, segitiga atas berarti angkanya cuma ada di atas ya. Yang di bawah 0 semua. Kalau segitiga bawah, angkanya cuma ada di bawah, yang di atas 0 semua nih. Seperti itu. Kalau yang di atas 0 semua, berarti ini disebut segitiga bawah. Kalau yang di bawah 0 semua seperti ini, di bawah diagonal utama ya, ini disebut segitiga atas. Nah, berikutnya
matriks diagonal ya. Berikutnya yang keenam, matriks diagonal. Matriks diagonal ini ada angka-angkanya cuma pada diagonal utama. Contohnya misalnya seperti 1, 2, 5. Sisanya 0 semua. Ya, ini disebut matriks diagonal. Jadi angkanya cuma ada pada diagonal utama. Kalau seperti ini bagaimana? Min 2, 1, 0 di sini ya. Nah, ini juga disebut matriks diagonal karena di diagonal utama masih ada angka ini ya, seperti ini. Yang sisanya 0 semua. Kemudian yang ketujuh, matriks skalar. Matriks skalar ini ada angka cuma di diagonal utama tapi angkanya sama. Misalkan 3, 3, ini 0 di diagonal utamanya angkanya sama. Contoh lagi misalkan ini yang 2 kali 2 ya. 5, 5, 5. Ini 0, 0, 0. Nah, seperti ini. Ini juga disebut matriks skalar. Jadi dia angkanya cuma ada di diagonal utama dan angkanya sama semua. Ini disebut matriks skalar. Kemudian yang berikutnya matriks identitas. Matriks identitas itu angkanya cuma ada di diagonal utama tapi cuma angka 1 dia. Ya, seperti ini disebut matriks identitas. Nah, angka-angkanya cuma ada di diagonal utama tapi angkanya 1 semua, seperti ini. Ini disebut matriks identitas. Kemudian yang ke-9 ya, matriks transpos. Matriks transpos itu misalkan ada matriks A, ini matriks A ya. 2, 1, 5, min 1, 0, 3. Misalkan ada matriks A seperti ini. Maka matriks transpos itu ditulis dengan tulisan seperti ini, A transpos. Pangkatnya di T begini ya. Atau ditulis seperti ini, A pakai T kecil, sama aja ya. Ini artinya A transpos ya. A transpos itu maksudnya kita tinggal mengubah elemen-elemen di matriks A dari yang baris kita rubah jadi kolom. Dari yang kolom kita rubah jadi baris. Contohnya seperti yang di atas nih. Matriks A baris pertama kan 21. Dia kita rubah jadi kolom pertama. 21. Baris kedua 5 min 1 dirubah jadi kolom kedua. Terus baris ketiga dirubah jadi kolom ketiga. Otomatis kolom di sini akan berubah jadi baris ya. 250 kolom pertama jadi baris pertama. Kolom kedua jadi baris kedua, seperti itu. Jadi A transpos itu mengubah matriks A ini dari baris jadi kolom, kolom jadi baris. Yang berikutnya matriks simetris. Ya, ini kita hapus dulu. Yang ke-10, yang terakhir ya. Ke-10 matriks simetris. Matriks simetris itu ditulis dengan lambang ini. Matriks A simetris dengan lambang simetris ya. Seperti ini. Jadi kalau ada matriks A dikatakan dia simetris, misalkan 2, 3, 1, 3, 6, 4, 1, 4, 7.
Nah, ini contoh matriks simetris. Simbol matriks simetris ini lambangnya ada lambang garis seperti ini ya. Nah, ciri-ciri matriks simetris itu AIJ sama dengan AJI. Nah, maksudnya apa ini? Nah, maksudnya gini. Jadi kalau saya tulis A23 itu sama dengan A32. Kalau saya tulis A23 atau enggak A31 ya, A31 sama dengan A13 gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita lihat ya. A23. Kita lihat A23. A23 ini berarti anggota di baris kedua. Anggota baris kedua. Ini kan baris kedua nih, baris kedua. Terus kolom ketiga. Kolom ketiga berarti yang ini kan kolom ketiga, ini kolom ketiga. Berarti ini 4 ya. 4. Baris kedua, kolom ketiga itu 4. Lalu yang A32 ini kita hapus. A32 berarti baris ketiga kan ini, baris ketiga kolom kedua kan ini, nilainya 4. Jadi kalau AIJ terus dibalik AJI sama, ini kan A23 sama A32 sama-sama 4 nih. Wah, ini bisa dikatakan matriks simetris. Tapi kita uji lagi, coba A31 sama gak dengan A13 ya. A13 berarti ini A13 kan A31 ya. A31 ini kan baris ketiga kolom ke-1 kan ini. Oh, dia 1 ya, 1. Terus A13 kita hapus dulu. A13 berarti baris ke-1 kan ini. Kolom ketiga ini. Nah, 1 sama ya, sama-sama 1. Oh, berarti ini bisa dikatakan matriks simetris. Kita coba lagi yang lainnya yang belum, misalkan A12 ya. A12 sama gak dengan A21 ya. A12 nya itu berarti baris ke-1 kolom kedua 3 dia ya. Terus A21 nya, A21 berarti baris kedua ini kolom ke-1 ini 3 juga ya, 3. Nah, ini berarti A12 kan yang ini tadi ya. A21 yang ini sama dia 3. Nah, berarti matriks A ini bisa dikatakan matriks simetris seperti itu. Oke, sekian video dari kakak, dan di akhir ada latihan selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kakak berikutnya. Dadah.